Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Diviari Marsa dari kelas 10 MIPA 2 SMN 1 Rengat Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi peran ulama pada proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Reta Gusdiana, MPD. Nah, peran ulama pada proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wali sanga dan yang kedua itu kaum sufi. Baiklah, sekarang kita akan masuk penjelasan peran ulama. Yang pertama yaitu wali sanga atau wali songo. Wali sanga adalah tokoh Islam yang dihormati bangsa Indonesia, khususnya daerah Pulau Jawa, karena berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, pada wali sanga terdapat 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya daerah Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi, para wali bukan hanya mencangkup wewenang dalam bidang keagamaan saja, tetapi mereka juga mencangkup dalam berbagai bidang. Nah, termasuk bidang politik. Terdapat 3 otoritas para wali dalam bidang politik. Yang pertama yaitu seorang wali tidak mengembangkan wilayah, tetapi memiliki pengaruh politik yang luas. Contohnya, Sunan Giri dan juga Sunan Kalijaga yang memiliki wewenang dalam melantik raja-raja di Jawa. Yang kedua yaitu seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasihat dan juga panglima perang. Contohnya Sunan Kudus yang menjadi panglima perang dalam kerajaan Demak. Dan yang ketiga yaitu seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dengan mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan. Contohnya Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon. Dalam penyebaran agama Islam, para wali menggunakan cara-cara tertentu agar diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, para wali menyesuaikan nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Nah, terdapat 4 bukti dalam penyesuaian tersebut. Yang pertama yaitu kesastraan Jawa selalu mengandung konsep-konsep mistik. Yang kedua, wayang sebagai media dakwah. Yang ketiga, makam yang disusun mirip dengan punden berundak. Dan yang keempat yaitu bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi Islam dan Hindu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran ulama yang kedua yaitu mengenai kaum sufi. Islamisasi yang dilakukan oleh para sufi melalui tasawuf atau mistik. Nah, sufi itu merupakan sebutan orang yang mengajarkan tasawuf. Nah, sementara itu, tasawuf itu merupakan sebuah praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Oleh karena itu, tasawuf itu berhubungan erat dengan unsur mistik. Salah satu tarekat yang memiliki pengaruh besar dalam Islamisasi adalah tarekat Syatariyah. Nah, tarekat Syatariyah ini di Sumatera disebarkan oleh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Senkel, Aceh. Tarekat Syatariyah di Jawa disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. Aceh juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, di Aceh muncul 2 tokoh tasawuf yang terkemuka, yaitu Hamzah Al-Fansuri dan juga Syamsuddin As-Sumatrani. Di Kepulauan Maluku berhasil diislamisasi oleh ulama dari Gresik, Jawa Timur. Pada abad ke-15, daerah Gresik menjadi pusat perkembangan agama Islam di Jawa Timur. Keberadaan pesantren Giri Kedaton yang dikelola oleh Sunan Giri menghasilkan ulama-ulama hebat. Bahkan Sultan Zainal Abidin menjadi murid Sunan Giri. Sementara itu, pada abad ke-16, Sulawesi Selatan berhasil diislamisasi oleh Datuk Ri Bandang dari Minangkabau. Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari Syekh Yusuf Al-Makassari dengan tarekat Khalwatiyah. Nah, segitulah penjelasan saya mengenai peran ulama pada proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.